Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya dengan materi tari kelompok. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita belajar bersama-sama. Pada tema sebelumnya, kalian sudah mempelajari dua jenis tari kreasi daerah, yaitu tari tunggal dan tari berpasangan. Hari ini kita akan mempelajari tari kelompok. Apa itu tari kelompok? Tari kelompok adalah jenis tarian yang dipentaskan secara berkelompok oleh beberapa penari secara bersama-sama. Apa saja ya yang termasuk ke dalam tari kelompok? Ayo kita pelajari bersama-sama. Contoh tari berkelompok yang pertama yaitu tari saman. Dari mana ya tari saman berasal? Ya, betul. Tari saman berasal dari Aceh. Jumlah pemain pada tari saman merupakan pemain ganjil. Gerakan didominasi oleh gerakan tepuk tangan, tepuk dada, tepuk paha, dan tepuk lantai yang berpadu secara dinamis. Asal-usul tari saman berasal dari perpaduan budaya Melayu Aceh dan budaya Islam. Ciri khas gerakannya dinamis dan kompak. Kalian bisa melihat gambar tari saman pada gambar yang sudah disajikan. Tari kelompok yang kedua yaitu tari piring. Tari piring merupakan tari dari Sumatera Barat. Jika kalian melihat gambar yang disajikan, tentu kalian sudah bisa menebak ya, properti yang digunakan dalam tari piring. Ya, betul. Properti utama yang digunakan dalam tari piring adalah sepasang piring yang dipegang oleh penarinya. Wah, kira-kira kok bisa ya piringnya tidak jatuh dan pecah? Jumlah penari pada tari piring merupakan jumlah yang ganjil, sedikitnya 3 orang dan paling banyak 9 orang. Tari ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang petani dengan kegiatan bercocok tanam yang dilakukannya. Ciri khas dari gerakan tari piring adalah gerakan lincah dan indah. Apakah di antara kalian ada yang berasal dari Bali? Atau paling tidak pernah berlibur ke Bali? Wah, pasti asik sekali ya. Nah, di Bali ada salah satu tarian yang bernama tari kecak. Tari kecak dimainkan oleh sekitar 50-70 orang. Tari ini mengangkat kisah cerita Sri Rama dan Dewi Sinta. Uniknya, tari ini tidak menggunakan alat musik apapun loh. Tari ini hanya diiringi suara teriakan anggota yang mengelilingi penari dan suara kerincing yang diikatkan di kaki penarinya. Penari menggunakan kostum sesuai lakon yang diperankan, sedangkan pengiring biasanya hanya menggunakan celana hitam dan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih. Aksesoris yang digunakan berupa bunga yang diselipkan di salah satu telinga pengiringnya. Dari Bali, kita beralih ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada nama tarian yaitu tari gambyong. Awalnya, tari gambyong digunakan masyarakat
pada upacara memasuki musim panen padi, yang bertujuan untuk kesuburan padi dan memperoleh panen yang melimpah. Setelah masuk istana atau keraton, tari ini dikembangkan menjadi tari klasik khas keraton karena ketertarikan Raja Surakarta pada keindahan tarian ini. Tarian ini sering dijadikan sebagai tarian hiburan dan penyambutan untuk tamu kehormatan. Dengan seiringnya perkembangan zaman, tarian tersebut sering ditampilkan di kalangan masyarakat luas dan menjadi salah satu tarian tradisional yang populer di Jawa Tengah. Busana tari yang digunakan berupa kostum kemben yang dilengkapi dengan selendang. Musik pengiring dari tari ini adalah gamelan. Selain tari gambyong, ada juga tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta. Tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Pementasannya dilakukan sekali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja. Ada yang menyebutnya tari ini sebagai tari langit. Wah, mengapa ya kok bisa disebut dengan tarian langit? Ya, karena tarian ini diiringi musik pokok bentuk ketawang dalam bahasa Jawa yang berarti langit. Tari Bedoyo Ketawang ini diperagakan oleh 9 orang penari wanita. Gerakan pada tari ini merupakan gerak halus, cenderung lembut, atau pelan yang diiringi gamelan Jawa. Ada lagi nih tari dari Jawa Tengah, yaitu tari serimpi. Tari serimpi merupakan tari klasik yang memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Tarian ini memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari lainnya karena sifatnya yang sakral. Meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedoyo. Selanjutnya, kita beralih ke Sumatera Selatan. Di daerah Sumatera Selatan ada tari yang bernama Tari Gending Sriwijaya. Tari ini merupakan tari yang dipentaskan oleh kalangan kerajaan Sriwijaya untuk menyambut tamu kerajaan sebagai lambang penghormatan dan persaudaraan. Tari Gending Sriwijaya ini dibawakan oleh 9 penari perempuan. 9 penari ini merupakan lambang 9 sungai yang ada di Sumatera Selatan. Sebagian besar gerak tari yang dilakukan adalah gerak membungkuk dan berlutut untuk menunjukkan penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari berkelompok berikutnya adalah Tari Ratuh Jaro dari Aceh. Tari ini sering disamakan dengan tari saman. Namun, Tari Ratuh Jaro ditarikan oleh penari perempuan yang berjumlah genap. Tari Ratuh Jaro mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Busana tari yang digunakan adalah pakaian polos yang dipadu dengan songket Aceh. Tari Ratuh Jaro lebih menonjolkan gerakan-gerakan tangan dibandingkan dengan gerakan badan. Gerak tarian terdiri atas gerakan dalam posisi duduk, berlutut, membungkukkan badan, menepuk dada, menggelengkan kepala, menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri, serta gerakan lainnya. Dari Aceh, kita berlanjut ke daerah Maluku. Di Maluku ada tari yang bernama Tari Lenso.
Tari ini menggunakan properti lenso atau sapu tangan. Tari lenso ditarikan oleh 6-9 penari wanita. Tari ini memiliki makna ungkapan selamat datang dan kegembiraan masyarakat dalam menyambut tamu. Gerakan tari yang lemah lembut menggambarkan kesantunan, rasa hormat, dan penerimaan yang tulus. Busana tari yang digunakan adalah pakaian adat Maluku, yaitu baju jele dan kain salele yang dilengkapi dengan sapu tangan atau lenso. Tari ini sering dibawakan pada acara adat seperti pernikahan, penyambutan, pesta rakyat, serta festival budaya. Ada juga nih tari berkelompok dari daerah Kalimantan Timur, yaitu tari gantar. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat dengan panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangannya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Contoh tari berkelompok yang terakhir adalah tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan tari yang berasal dari Sulawesi Selatan. Seperti namanya, properti utama yang digunakan dalam tari kipas Pakarena adalah sepasang kipas yang digerakkan secara mendayu-dayu mengikuti irama musik pengiringnya. Coba kalian perhatikan gambar yang disajikan. Wah, bagus sekali ya tari kipas Pakarena itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari gerakan tari gantar dari Kalimantan Timur. Unsur-unsur tari gantar. Unsur yang pertama, gerakan tangan memegang kusak atau bambu. Keempat jari tangan memegang kusak. Ibu jari melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggoncang-goncang kusak. Tangan pergelangan aktif bergerak. Unsur tari gantar yang kedua yaitu gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dan cara menggenggamnya yaitu keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Gerakan dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai. Unsur tari gantar yang ketiga yaitu gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan.
Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri, kanan, kiri dalam hitungan 1-4 atau sesuai yang dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat, ujung jari-jari kaki menumpu lantai, kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai, berat badan pada kaki yang satunya. Unsur tari gantar yang keempat yaitu gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah, pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali, dan tidak membusungkan dada ke depan dan belakang hingga merendah untuk mengimbangi. Yeay, alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat untuk terus belajar. Dadah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.